Novel Bamukmin mengancam Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dibubarkan ceramah di Jakarta. Kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berani ceramah di Jakarta nih, akan dibubarkan. Ini adalah ancaman Novel Bamukmin ketika acara di ILC berdebat dengan Kiai Haji Syarif Rahmat. Ini juga sudah diketahui oleh banyak kaum muslimin wal muslimat di Indonesia. Lalu pertanyaannya, mengapa nih Jakarta sampai saat ini masih menjadi pusatnya para muhibbin Habaib Alwi? Coba mungkin dari netizen atau dari jamaah ada yang tahu alasannya. Alasannya mengapa nih Jakarta sampai saat ini masih menjadi pusatnya para muhibbin Habaib Alwi? Coba dijawab. Kira-kira apa alasannya Jakarta kok sampai seperti itu? Padahal Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sudah mulai. Kan awalnya Banten ya kan, Banten nih ngawali. Karena Pulau Jawa itu yang membujur dari barat ke timur nih, membujur dari barat ke timur. Kepalanya itu di Banten. Ya kan, kepalanya di Banten membujur nih. Kepalanya Banten, kemudian ke tenggorokan ini. Tenggorokannya adalah Jakarta. Kemudian Jawa Barat mulai dadanya, dada ini Jawa Barat. Kemudian Jawa Tengah perutnya Jawa Tengah, kemudian sampai ke timur, ya Jawa Timur itu kakinya. Nah kakinya itu kata orang-orang. Jadi Pulau Jawa itu kalau membujur ke arah barat, Banten itu adalah kepalanya, Jakarta adalah tenggorokannya, Jawa Barat adalah dadanya, Jawa Tengah adalah perutnya nih, ya perutnya. Kemudian Jawa Timur adalah kakinya. Nah, mulai dari Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah mulai rontok nih para muhibbin Habaib Alwi. Tetapi pertanyaannya, mengapa Jakarta sampai saat ini masih menjadi basis para muhibbin? Kira-kira nih jamaah Al-Mu'allim Center ada enggak orang-orang Jakarta yang sudah taubat daripada menjadi muhibbin para Habaib Alwi? Karena Novel Bamukmin ya kan dalam acara ILC teriak-teriak lantang mengancam Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk berceramah di Jakarta. Jika Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berani ceramah di Jakarta, maka akan segera dibubarkan. Ini ancaman yang jelas, videonya bisa dilihatlah ya, video bagaimana Novel Bamukmin tatkala acara di ILC debat dengan Kiai Haji Syarif Rahmat. Nah, menurut saya nih Pertanyaannya begini, mengapa masyarakat muslim di Jakarta sampai saat ini belum berani mengundang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk ceramah? Apakah masyarakat muslim di Jakarta masih takut kualat kepada para Habaib Alwi? Ya coba ini bagi siapapun yang mendengar nih ya, karena memang sudah gimana gitu ya. Jawa Timur aja sudah mulai bergelombang di mana-mana. Kemudian kalau Banten ya nggak usah ditanya lah. Kalau Banten masih ada muhibbin itu ya nggak banyak ya, paling para anggota FPI lah. Para anggota FPI itu, kalau yang tidak anggota FPI di Banten ini alhamdulillah sudah mulai sadar nih. Nah Jawa Tengah, Jawa Timur juga begitu. Kemudian Jawa Barat walaupun toh anggota FPI dulunya, tapi sudah mulai sadar membedakan ya bagaimana nih ya ternyata bukti-bukti nyata. Nah kalau orang NU yang sadar banyak sekali. Kalau orang NU asli artinya tidak mencabangkan diri. Kan banyak orang NU itu tatkala FPI berdiri, mereka mencabangkan diri itu artinya menginjakkan dua kaki. Aslinya NU tapi masuk ke FPI gitu. Jadi aslinya NU tapi masuk ke FPI. Nah setelah di FPI menjadi sangat loyalis lah terhadap FPI, sehingga mati-matian membabi buta para Habaib Alwi dibela mati-matian, Nah sedangkan orang NU yang belum pernah masuk ke FPI ini sangat mudah sekali untuk sadar dengan adanya pergerakan PWILS luar biasa, alhamdulillah. Oleh sebab itu mari bantu nih, kira-kira bagaimana caranya agar Jakarta ini mengikuti gerakan Banten, gerakan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga gerakan Jawa Barat
Walaupun Jawa Barat belum menyeluruh ya, belum menyeluruh sebagaimana Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur juga belum menyeluruh, tetapi sedikit sekali gini, basis-basisnya itu sudah sedikit sekali. Kalau untuk Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kalau Jawa Barat mungkin sekarang sudah 50-50 lah, 50-50. Tetapi ini karena pergerakannya sudah mulai masif, Jawa Barat sudah mulai terkikis. Nah, kalau Banten nggak usah ditanya. Nah, permasalahannya ini khusus untuk Jakarta nih. Ayo Jakarta, kira-kira bagaimana nih caranya? Apakah pengurus NU yang tulen, yang asli? Ya, kemarin kan ada beberapa pejuang-pejuang dari Jakarta, tetapi pertambahannya tidak signifikan. Untuk daerah Jakarta ini. Apakah memang Jakarta sudah begitu kuat pengaruh para Habaib Alwi sehingga Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani saja ya diancam-ancam kalau berani ngisi ceramah di Jakarta. Nah, kita sebagai orang pribumi asli pribumi, ya kita nggak boleh langsung diam saja. Kalau memang Banten bisa, Jawa Tengah, Jawa Timur bisa, Jawa Barat bisa, kenapa Jakarta nggak bisa? Nah, mudah-mudahan nih sebentar lagi Jakarta ini orang-orang NU yang tulen, yang asli akan mampu melihat kenyataannya, bukti-bukti yang sudah jelas. Karena perjuangannya bukan hanya perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi ada perjuangannya Kiai Haji Abbas ya, Kiai Gus Abbas Buntet, kemudian Kiai Haji Nur Ihya Surabaya, kemudian kiai-kiai pondok pesantren di Madura. Ini kita lihat sekarang Madura sudah mulai masif. Padahal Madura pertama kali ya sulit dijebol. Madura itu awal-awal saya lihat itu sulit dijebol, tetapi alhamdulillah bi'aunillah dengan pertolongannya Allah. Allah lah yang menolong. Madura sekarang kita lihat konten-konten para kiai Madura. Wah, sudah mulai masif 1 2 3. Awal-awal ada beberapa kiai Madura ya. Hanya 1 2, tetapi Madura mulai masif. Jadi ternyata Madura sudah mulai masif orang-orang yang masuk kepada PWLS yang mendukung perjuangannya ini. Oleh sebab itulah setelah Madura mudah-mudahan segera Jakarta. Nah, Jakarta harus ada yang mulai ngawali, dan ngawalinya ini harus bareng-bareng. Sehingga Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Gus Abbas Buntet, Raden Syarif Rahmat, dan teman-temannya ini bisa diundang untuk mengisi pengajian ya, pengajian umum, bukan hanya debat secara eksklusif, tetapi benar-benar pengajian umum diadakan di Jakarta ya, membahas masalah nasib Habaib Alwi dan membahas masalah kelakuan para oknum-oknum Habaib Alwi. Ini kita tunggu nih ya, bagaimana gregetnya masyarakat Islam di Jakarta. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.